anfusakum, jaga dulu diri kita. Kemudian apa? Wa ahlikum, keluarga kita. Kita sudah mampu tidak jaga diri kita untuk terjerumus dari api neraka. Kalau kita sudah mampu jaga diri kita, maka keluarga kita pun akan ikut. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ummati kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba. Kecuali yang tak mau. Siapa yang tak mau masuk surga kira-kira? Semua mau. Tapi kalau hari ini disuruh tanya, siapa yang mau mati kamu? Para mau. Ya. Syarat masuk surga itu mati dulu, Pak. Ya. Syarat masuk surga mati dulu. Semua orang mau masuk surga, tapi kalau ditanya siapa mau mati kamu? Tak ada yang mau. Inilah rahasia Allah. Kalau jika sekiranya Allah kita tahu besok kita akan mati, atau lusa kita akan mati, tahun depan kita akan mati, tidak ada satu orang makhluk pun yang akan buat maksiat di dunia ini. Kenapa? Karena kita tahu besok kita mati. Hari ini kita istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, ampun segala dosa dan kesalahanku ya. Pasti akan dia, malam itu dia terasono. Istighfar sampai pagi, percaya besok mau mati. Iya tuh. Tapi karena ini adalah rahasia Allah, rezeki, jodoh, kemudian mati adalah rahasia Allah, maka tidak ada satu orang makhluk pun yang tahu. Akhirnya dia apa? Terlena dengan fasilitas hidup. Asik dia berbuat maksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tak pernah ingat. Ya kira-kira jam berapa tuh klarifikasi? Saya kalau bicara begini ada kelan, kita ada berhenti. Ya. Asik tuh. Bukan yang lain kan sebuah bungkus. Yang lain sebuah bungkus. Ya, kita lanjut. Siap lari. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan bahwa sayati 'alan nasi zaman yuhibbul hamsa wa yansaunal hamsa. Rasulullah bilang bahwa akan datang suatu masa kepada kita sekarang ini, dikala pada masa itu tong lebih cinta yang 5 dan lupa kepada yang 5. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbud dunya wa yansaunal akhirah. Kita lebih cinta dunia dan lupa akhirat. Ya. Tong cinta dunia, fasilitas dunia yang Allah berikan ini, akhirnya tong ini terlena dengan kehidupan dunia. Tong sadari bahwa akhirat itu adalah tempat tong sebenarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa tong hidup di dunia ini pada orang musafir. Orang dari Tanjung Jere kamari, dari Wosi kamari Tanjung Jere itu ibarat orang musafir. Dalam perjalanan ada hujan, tong berteduh di pohon kayu. Setelah hujan itu dia reda, tong langsung lagi menuju perjalanan kita, tujuan orang yang sebenarnya. Itu ibarat orang di dunia. Jadi di dunia ini hanyalah tempat transit. Ya. Nama transit itu terlama-lama akan tong pergi. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, yuhibbuz zanbi wa yansauna taubah. Tong suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, tapi tong lupa untuk bertaubat. Tiap hari dosa yang tong lakukan tong tak pernah hitung. Ada yang hitung-hitung dosa? Tak ada. Kalau doi, hitung. Terus saya bilang, saya menghitung. Hitung. Baku reken apalagi, dia kurang sedikit. Jangan dulu. Terima berapa dulu? Baku atur dulu. Begitu. Itu yang lain, tapi dosa tidak pernah tong hitung. Apa yang telah tong lakukan hari ini? Mulai dari pagi sampai sore pernah tong lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tong hitung? Dan berapa kali satu hari tong beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon ampun? Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, Rasulullah itu adalah seorang masyhur. Dia tidak punya dosa sedikit pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dosa. Tapi Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun. Satu hari 70, bahkan dalam riwayat dikatakan 100 kali dalam sehari Rasulullah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah. Kemudian kita, kapan kita mohon ampun kepada Allah? Kapan kita beristighfar kepada Allah? Jangankan itu, Rasulullah SAW yang nantinya memberikan syafaat kepada kita, tidak pernah kita mengirimkan salawat untuk Rasulullah. Salawat itu penting, Pak. Istighfar itu penting. Kalau kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari 100 kali terkait dengan apa yang pernah kita lakukan, insya Allah Allah akan ampuni apa yang pernah kita lakukan dalam
dalam sehari itu. Tapi justru kita lupa, tidak mau beristighfar kepada Allah, hanya maksiat saja yang kita rajin untuk melakukannya. Siapa bilang kita tidak berbuat dosa? Siapapun dia pasti akan berbuat maksiat. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Tapi dosa yang paling besar Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu adalah dosa meninggalkan salat. Dosa yang paling besar itu adalah dosa yang meninggalkan salat. Bahkan dalam salah satu riwayat diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan cantik yang datang kepada Nabi Musa. Dia dengan paraf yang begitu cantik, kemudian ayu, dia menangis di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, "Ya Nabi Allah Musa, berdoalah kepada Allah agar supaya aku diampuni dosaku." Apa kata Nabi Musa? "Dosa apa yang pernah engkau lakukan? Aku malu ya Nabi Allah jika sekiranya aku menceritakan dosa ini kepadamu. Ceritakanlah." Kemudian si perempuan ini kemudian dia cerita kepada Rasulullah, kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Nabi Allah, aku telah berzina." Kata si perempuan, "Aku telah berzina dan kemudian hasil zinaku itu mendapat seorang anak. Kemudian anak itu aku bunuh." Apa kata Nabi Musa alaihissalam? "Keluar engkau dari rumahku ini. Jangan jadikan rumah ini sebagai penghancur." Diusirnya Nabi Musa alaihissalam perempuan itu. Kemudian dia keluar. Dia menangis dan menangis. Apa kata perempuan itu? Seorang nabi pun tidak mau menerima taubatku, tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi aku wanita yang sangat kotor. Menurut si perempuan. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Musa, menegur Nabi Musa, "Ya Nabi Allah Musa, kenapa engkau mengusir perempuan yang tadinya datang dengan penuh ikhlas untuk ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Nabi Musa? "Ya malaikat Jibril, engkau tidak tahu apa yang telah dilakukan. Dia telah berzina dan hasil zinanya itu mendapat seorang anak. Kemudian anak itu dibunuh. Apa dosa yang paling besar selain itu?" Kata malaikat Jibril alaihissalam, "Ada dosa yang lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh wanita itu." Nabi Musa kaget. Kira-kira dosa apa yang paling besar setelah dosa yang paling besar menurut Nabi Musa itu? Kemudian apa kata malaikat Jibril? Dosa orang yang meninggalkan salat. Bahkan dosa orang yang meninggalkan salat, kata Rasulullah SAW, ibaratnya sama seperti dia berzina dengan ibu kandungnya di dalam Ka'bah. Hadisnya sahih. Kemudian orang yang meninggalkan salat, kata Rasulullah SAW, sama seperti dia membunuh 70 orang nabi, sama seperti dia membakar Al-Quran, 70 Al-Quran. Dan ini semua 4 mazhabnya menyepakati ini. Mazhab Imam Syafi'i pun mengatakan hal yang sama sesuai dengan hadis riwayatkan Tirmidzi, hadis 583. Jelas Pak. Makanya jangan main-main meninggalkan salat. Ya, kita menganggap remeh, enteng, tapi hal yang pertama kali dihisab itu salat, bukan yang lain. Pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berapa ton koper kamu, ya setiap kamu bawa berapa ton, tidak ditanya. Berapa pangkatmu, tidak. Berapa kedudukanmu, berapa keluargamu, tidak. Tapi yang pertama kali ditanya adalah salat. Apakah sudah sempurna salat kita atau belum? Perbaiki Pak dari sekarang salat kita. Ya. Karena salat adalah pertama kali yang nantinya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya salat ini baik, semua amal pun akan baik. Tapi hancur salat kita, semua amal kita akan hancur. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, yuhibbul khalqa wa yansawunul khaliq. Dia lebih cinta kepada makhluk dan lupa kepada yang al-khaliq. Ya. Apa yang kita dapat makhluk ini, artinya semua makhluk. Jadi istri wajib cinta, mencintai suaminya, suami wajib mencintai istrinya, begitupun sebaliknya anak mencintai orang tuanya. Tapi cinta dan kasih sayang ini sudah diatur dalam syariat Islam itu sendiri. Artinya Allah di atas segala-galanya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah yang paling pertama kali kita cintai, bukan yang lain. Ya. Allah dulu kita cintai. Kita ingat dulu sama Allah. Jangan kita susah baru kita ingat sama Allah. Kita ditimpa bencana baru kita ingat sama Allah. Kita diberikan ujian baru kita ingat sama Allah. Tidak. Di mana saja kita berada, hati kita terpaut karena Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Di mana saja kamu berada, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tanamkan itu dalam diri kita, maka ketika kita akan berbuat sesuatu, kita tahu bahwa yang akan mendampingi kita ini bukan kita sendiri, Pak.
Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat yang ada di pundak kiri dan kanan ini, malaikat siapa? Rakib dan Atid, yang setiap hari mencatat segala perbuatan kita yang kita lakukan di dunia. Kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil apa yang kita lakukan. Setelah itu kita meninggal, diputar Pak video kita. Allah punya CCTV jauh lebih besar dengan apa yang kita ada saat ini. Kecanggihan yang kita lakukan saat ini kecil Pak. Kamera yang kita punya, handphone yang kita punya kecil Pak. Tidak sebanding dengan CCTV yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama umatnya, sama hambanya. Ketika pada saat dipanggil, tidak semua orang dipanggil bersamaan. Kalau diberikan tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia, dipanggil satu-satu. Contohnya saya Syuaib, berbuat maksiat di dunia, tidak dipanggil orang banyak untuk melihat film saya. Tidak Pak. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu dipanggil, kemudian ditanyakan, inilah, apakah pernah kita lakukan di dunia seperti ini? Ditunjukkan semua film yang pernah kita lakukan selama hidup kita di dunia. Apakah kita ingkar? Ada buktinya semuanya. Kemudian disitulah diproses. Tapi ketika itu kita sudah dimasukkan ke dalam neraka dengan berbagai macam dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Rasulullah SAW tidak pernah tinggal diam, mencari umatnya satu persatu, kemudian ditarik dari neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Apa balasan kita di hadapan Rasul? Salawat pun jarang, ya. Padahal cintanya Rasulullah lebih besar. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, yuhibbul qusura wa yansawunal kubura. Kita lebih cinta rumah dan lupa kepada kuburan, ya. Rumah ini hanya sementara Pak di dunia. Tapi rumah kita yang sebenarnya itu adalah ukuran 1x2 itu. Kuburan itu asli rumah kita, ya. Itu yang paling bagus rumah kita. Rumah itu bisa besar dan tidak, tergantung kita. Kalau di dunia, rumah sekecil ini tapi mampu memberikan sinar yang terang, tilawatil Quran di dalamnya, salat di dalamnya, maka insya Allah Pak, kuburan kita yang sebenarnya pun akan diberikan sinar yang terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di kuburan yang begitu kecil, tapi ketika perbuatan amal kita lebih banyak Pak, jauh memandang, ya, tidak ada batas pandangannya di dalam kubur, luas, ya. Semua fasilitas apapun nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dalam kubur saja, ya. Baru dalam kubur, belum yang lain. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya satu pesan saya, ingat mati, ya. Ingat mati. Karena malam hari ini kita melaksanakan hajatan 7 malam, ya, dari almarhum. Itu artinya kita ini tinggal menunggu giliran, ya. Ini tuh lagi antri, tinggal menunggu antri saja. Besok siapa, lusa siapa, bulan depan siapa, tak ada yang tahu. Malam ini kalau orang tahu semua, mungkin yang lain tak datang bakoro di sini. Dia semula istighfar, astagfirullah. Oh nggak saya mau go ini ya, pala ya goyak bobine ya kena habis. Amal-amal may dumik lahok putene ya kena. Dukung itu lihat sodok, kangen berpikir di dosa aja. Berpikir gue. Jadi biar orang jangan terlalu stres dengan dosa yang tong lakukan. Sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering datang ke masjid ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Datang orang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang mendengar azan kemudian dia tidak sampai di masjid, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Bakar rumahnya. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, ya. Ya, ini bukan perintah camat, ya. Ini perintah Rasulullah. Orang yang mendengarkan azan kemudian dia tidak datang ke masjid, diperintahkan Rasulullah SAW bakar rumahnya. Tapi sekarang kira-kira juga, moni aja di masjid turun orang tersambung kemari, bola mutesi oleh. Ya. Artinya itu di zaman Rasulullah. Sekarang memang dengan berbagai macam teknologi, ya orang ikut, ya. Tapi perlu ingat, kesibukan apapun orang harus ingat bahwa salat itu adalah yang penting. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.